إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وهي orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan perkataan yang benar niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membenarkan perkataan kalian, perbuatan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kitabullah Al-Qur'anul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan seluruh perkara adalah yang mengada-ngada di dalam agama, dan setiap perkara yang mengada-ngada dalam agama disebut perbuatan bid'ah, dan setiap perbuatan bid'ah adalah sebuah bentuk kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Ayyuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum, wahai kaum muslim yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah di pertengahan bulan Dzulqa'dah. Tinggal beberapa hari, tidak sampai 2 minggu lagi kita akan mendapati bulan Dzulhijjah. Bulan yang sangat agung dan salah satu bulan suci yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang paling agung di bulan Dzulhijjah yang perlu persiapan dari mulai sekarang adalah amalan berkurban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada amalan yang dikerjakan oleh manusia yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan menyembelih hewan kurban. Ayyuhal muslimun, wahai kaum muslim sekalian, menyembelih kurban adalah bentuk dan tanda ketakwaan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum." Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil dari hewan kurban tersebut darahnya ataupun dagingnya, akan tetapi mengambil dari kalian ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya hewan kurban dan berkurban dengan hewan kurban adalah merupakan pengagungan atas syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu
hati. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hajj, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk tanda ketakwaan hati. Ayyuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum, wahai kaum muslim yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita perhatikan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang asal hukum pensyariatan berkurban, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Kautsar ayat 2, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuknya. Sebagian besar ahli tafsir menyatakan bahwasanya salat yang dimaksud di sini adalah salat Idul Adha, dan sembelihan yang dimaksud di sini adalah menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Kemudian juga kalau kita perhatikan hadis Rasul sallallahu ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Hajj, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah." Dan setiap umat kami telah jadikan untuk mereka mansakan, yaitu hewan untuk disembelih sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkorban tersebut. Di dalam dua ayat ini terdapat perintah untuk berkorban. Oleh karenanya disyariatkan bagi kaum muslim untuk berkorban pada hari raya Idul Adha. Kalau kita perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang pensyariatan berkorban, maka di dalamnya terdapat tiga sisi, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dianjurkannya untuk berkurban, kemudian perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkurban selama 10 tahun di kota Madinah, kemudian juga persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perbuatan para sahabatnya ketika berkurban. Di sini terlihat jelas bagaimana kuatnya pensyariatan berkurban bagi kaum muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma bi yadihi samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua domba jantan yang besar, yang berwarna dua, yang dua-duanya bertanduk, dan beliau mengucapkan bismillah dan takbir. Kemudian beliau meletakkan kaki beliau di antara bagian pipi dan leher dua domba tersebut. Beliau menyembelih kedua domba tersebut dengan tangan beliau sendiri. Dan di dalam riwayat Imam Tirmidzi terdapat penekanan tentang berkurban, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yudhi 10 sinin bil Madinah. Beliau berkurban selama hidup beliau di kota Madinah, yaitu selama 10 tahun. Maka selama 10 kali itu pula beliau berkurban ketika beliau tinggal berdomisili di kota Madinah. Ini menunjukkan tentang pensyariatan berkurban dan tentang sangat dianjurkannya untuk berkurban. Adapun ayuhan muslimun, wahai kaum muslim yang dirahmati oleh Allah, tentang hukum berkurban, maka jumhur ulama, mayoritas para ulama berpendapat berkurban adalah sunnah muakkadah yang sangat-sangat ditekankan tetapi tidak diwajibkan. Meskipun sebagian ulama ada yang mewajibkan bagi siapa yang mampu, dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapati keluasan rezeki lalu ia tidak berkurban,
masjid-masjid kami, karena dia sudah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan berkurban adalah ibadah yang harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Islam telah ditunjukkan hukum-hukum berkurban, di antaranya hewan kurban harus disembelih setelah melaksanakan salat Idul Adha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diriwayatkan dalam hadis dari Al-Bara' bin Azib, beliau bercerita, kana qalun li dhahha wa dhabaha qabla as-salah, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syatuka syatu lahmin. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bercerita, ada pamanku dari saudara ibuku pernah berkurban. Dia menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepada beliau, yaitu paman tersebut, sesungguhnya sembelihanmu adalah sembelihan yang biasa, bukan sembelihan yang disahkan untuk berkurban. Lalu Rasulullah SAW bersabda, man nasaka man dhabaha qabla as-salah fahuwa li nafsihi wa man dhabaha ba'da as-salah faqad atamma an-nusuk wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat Idul Adha, maka itu adalah sembelihan untuk dirinya sendiri. Sedangkan barang siapa yang menyembelih setelah salat Idul Adha, maka sungguh telah sempurna hewan kurbannya dan dia telah sesuai dengan sunnahnya kaum muslim, yaitu sunnahnya yang disyariatkan dalam agama Islam. Oleh karenanya, perhatikan, jangan sampai ada kaum muslim yang menyembelih sebelum sholat untuk hewan kurban. Kemudian termasuk hukum dari hewan kurban di dalam permasalahan berkurban adalah syariat Islam telah menentukan bahwasanya hewan yang sah untuk dikurbankan hanya dari jenis bahimatul an'am, yaitu bahimatul an'am, yaitu hewan unta, sapi dan kambing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Artinya, dan di setiap umat telah kami jadikan ibadah berkurban sebagai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dengannya atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan petunjuk kepada mereka, dan agar mereka mengingat Allah dengan rizki-rizki yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka berupa bahimatul an'am, yaitu unta, sapi dan kambing dengan dua jenisnya. Oleh karenanya tidak diperbolehkan dan tidak sah bagi siapa yang berkurban dengan selain jenis yang ditentukan oleh syariat Islam. Ayuhan muslimun, wahai kaum muslim rahimanillah wa iyyakum, semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang selanjutnya yang berkaitan dengan berkurban adalah bahwasanya berkurban harus diperhatikan hewan yang baik, yang sehat, dan juga dikumpulkan dengan harga yang mahal. Jadi dua sifat ini, hewan yang sehat, yang mendatangkan daging yang baik dan cocok untuk dimakan, dan juga dengan kebagusan tersebut akhirnya dijual dengan harga yang mahal. Dua hal ini diharapkan dikumpulkan oleh orang-orang yang ingin berkurban pada tahun ini. Dagingnya banyak dan juga harganya mahal. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Dhahhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini azimaini saminaini mujaini." Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua domba jantan yang gemuk dan besar, yang berwarna dua dan sudah bertanduk dan juga sudah digebiri agar terlihat besar sapi dan kambing
kambing yang dikorbankan tersebut. Dan tidak diperbolehkan bagi hewan-hewan tersebut dalam keadaan sakit ataupun cacat ataupun pincang ataupun sangat kurus tidak memberikan daging, tidak sah untuk dikorbankan. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis sahih dalam riwayat dari ashabus sunnah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajuzu fil dhahaya, tidak diperbolehkan dalam hewan-hewan kurban, yang mana hewan kurban tersebut dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yajuzu fil dhahaya, tidak diperbolehkan hewan-hewan kurban al-maridatu al-bayyinatu maraduha, yang sakit yang jelas sakitnya, wal arja'u al-bayyinatu arajuha, yang pincang yang jelas pincangnya, wal awra al-bayyinatu awruha, yang pincang yang jelas pincangnya, wal ajfa allati la tuqi, dan hewan yang kurus. Di sini ada dua penjelasan, entah kurus ataupun hilang akalnya. Hewan yang kurus yang tidak bisa memberikan daging, ini tidak sah untuk dikurbankan. Dan juga para ulama menjelaskan bahwasanya seluruh cacat-cacat yang tidak pantas hewan tersebut untuk menjadi hewan yang dikurbankan, maka tidak sah untuk dikurbankan. Ayyuhal muslimun, wahai kaum muslim, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal muslimun, wahai kaum muslim, ittaqullaha ta'ala haqqa taqwa, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ittaquhu fi sirri wal 'alan, bertakwalah kepadanya di dalam keramaian ataupun tatkala sendirian. Ittaquhu fi af'alikum wa aqwalikum wa anfusikum, bertakwalah kepadanya, takutlah kepadanya ketika kalian berkata-kata, ketika kalian berbuat, ketika kalian berhadapan dengan diri sendiri. Ittaqullaha ta'ala fi amwalikum wa ahlikum, bertakwalah kepada Allah di dalam perihal keluarga kalian, di dalam perihal harta-harta kalian. Fa innakum sayus'aluna amma fa'altum wa qultum, sesungguhnya kita semua akan ditanya apa yang telah kita berbuat dan apa yang telah kita ucapkan. Ittaqullaha ta'ala haqqa taqwa tafuzu wa tas'adu wa tuflihu fid dunya wal akhirah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, maka niscaya kalian akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ayyuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum. Sekarang tanggal 18 Dzulqa'dah 1435 Hijriah, sekitar 12 atau 11 hari lagi, maka barang siapa yang ingin berkorban dihukumi untuknya agar tidak memotong kuku atau memotong rambut atau menipiskan kumis ataupun mengambil bulu ketiak atau mengambil bulu kemaluan atau yang semisalnya, dan apalagi mencukur jenggotnya. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha
bersabda, "Idza daqala al-'ashr wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Jika telah masuk tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah, hari pertama, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah dia menyentuh sedikit pun dari rambutnya, maksudnya memotong rambut, ataupun sedikit pun dari kulitnya, maksudnya mengambil secuil pun dari kulitnya dan kukunya. Di dalam riwayat Imam Muslim yang lain, falyumsik an basharihi wa jildihi syai'an, hendaklah dia menahan untuk mengambil dari kulitnya dan kukunya sedikit pun. Dan sebagai hukum yang lain yang perlu diketahui oleh seorang muslim ketika ingin berkurban, bahwasanya seorang yang berkurban dengan satu kambing itu sudah bisa dia gunakan atas nama dirinya dan keluarganya. Dan seorang yang ingin membeli sapi, maka mereka berkumpul sebanyak 7 orang untuk membeli sapi, dan itu pun sudah bisa dia niatkan untuk dirinya dan atas nama keluarganya. Bukan termasuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membeli hewan kurban atas nama orang-orang yang sudah meninggal. Satu kambing untuk bapak saya yang sudah meninggal, satu sapi untuk kakek saya yang sudah meninggal. Maka yang termasuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang membeli satu kambing dan itu sudah dia niatkan untuk dirinya dan keluarganya, dan hal itu sudah mencukupi. Ayuhal muslimun, wahai kaum muslim, terakhir khatib ingin mengingatkan bagi kaum muslim yang mampu, maka jangan bakhil, pelit kepada diri sendiri dengan tidak berkorban. Kenapa? Coba perhatikan surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar, yaitu telaga, yaitu surga, telaga yang ada di dalam surga. Kapan itu didapat? Fashalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu, yaitu salat Idul Adha, wanhar, dan sembelihlah. Maka jangan bakhil, kikir, medit, pelit untuk diri kita sendiri. Kurban yang kita laksanakan, uang yang kita sisihkan untuk diri kita sendiri. Berapa banyak perabotan-perabotan di rumah kita yang melebihi harganya jutaan rupiah. Kita mampu untuk membelinya, kita mampu untuk berhutangnya. Akan tetapi, kenapa kita tidak mampu untuk kepentingan diri kita sendiri? Berkurban adalah kepentingan seorang muslim untuk dirinya. Allah tidak akan mengambil dari kurban kita, darah kita, darah hewan kurban kita, ataupun daging hewan kurban kita. Akan tetapi itu adalah bentuk ketaatan, kepatuhan, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan muslimun, wahai kaum muslim yang dirahmati oleh Allah, banyak-banyaklah bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Jumat. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha 'ashra." Barang siapa yang bersalawat atasku satu kali salawat, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat atasnya, memujinya di hadapan para malaikatnya sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shaddid shamlahum
إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.